Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Fasaad Mawibowo, nomor urut 1, kelas 8A. Kali ini saya ingin membuat video tugas IPS tentang perekonomian pada masa demokrasi terpimpin. Pengertian. Perekonomian pada masa demokrasi terpimpin adalah kondisi dan kebijakan ekonomi Indonesia yang berlangsung antara tahun 1959 hingga 1965 saat Presiden Soekarno menerapkan sistem pemerintahan yang disebut demokrasi terpimpin. Ada beberapa kondisi umum dari perekonomian pada masa demokrasi terpimpin, yaitu inflasi yang sangat tinggi mencapai ratusan persen, banyak kebutuhan pokok langka dan mahal, nilai rupiah jatuh, ekonomi makin sulit, ekonomi tidak stabil dan membuat rakyat semakin menderita. Ciri-ciri perekonomian pada masa demokrasi terpimpin. Pertama, dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah atau ekonomi terpimpin. 2. Banyak campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi termasuk harga dan distribusi barang. 3. Fokus pada proyek-proyek besar atau proyek mercusuar seperti pembangunan Monas meskipun tidak langsung membantu rakyat. 4. Nasionalisasi perubahan asing terutama milik Belanda. 5. Terbitnya Deklarasi Ekonomi atau DEKON pada tahun 1963 untuk membangun ekonomi nasional bebas dari imperialisme. Ada pula beberapa upaya pemerintah dalam bidang ekonomi pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1965. Yang pertama, nasionalisasi perusahaan asing. Pemerintah mengambil alih perusahaan-perusahaan milik Belanda, terutama setelah konflik Irian Barat. Tujuannya adalah menguasai aset-aset penting bangsa dan mengurangi pengaruh asing dalam ekonomi Indonesia. 2. Sistem ekonomi terpimpin. Pemerintah mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan ekonomi secara terpusat. Peran swasta sangat dibatasi. Harga barang dan distribusi diawasi pemerintah. 3. Deklarasi Ekonomi atau DEKON 1963. Merupakan arah kebijakan ekonomi nasional, bertujuan membangun ekonomi yang bebas dari pengaruh kapitalisme dan imperialisme, menekankan prinsip berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. 4. Pelaksanaan rencana pembangunan. Pemerintah menyusun rencana pembangunan nasional semesta berencana pada tahun 1961 hingga 1969. Namun rencana ini tidak berjalan efektif karena dana tidak cukup dan fokus pada proyek-proyek besar atau mercusuar. 5. Pembangunan proyek mercusuar seperti pembangunan Monas dan Gelora Bung Karno tujuannya untuk menunjukkan kebesaran Indonesia di mata dunia, meskipun kurang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. 6. Pembangunan harga dan distribusi. Pemerintah menetapkan harga barang kebutuhan pokok, membentuk lembaga-lembaga distribusi, tapi seringkali terjadi kelangkaan barang dan penimbunan. 7. Devaluasi mata uang. Nilai mata uang rupiah diturunkan agar ekspor lebih kompetitif dan untuk mengendalikan inflasi. Namun upaya ini tidak efektif karena inflasi tetap tinggi. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga membantu teman-teman sekalian. Terima kasih.